Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal musalla, ashabal masajid, akhil azizil karimil muhtaram Kiai Haji Tiryakun. Ini sekelas waktu di Lirboyo nonton India bareng film India ya, dihukum bareng jangan masih nom. Kiai Haji Badruddin ini juga adik kelas waktu di Lirboyo, adik kelas. Tokoh masyarakat Dumeling Bapak Haji Darminto a'azzahullah wa thala baqa'ah fi sihatin daimah. Amin. Bapak Kepala Desa Dumeling, Bapak Camat kalau ada, Pak Kapolsek, pengurus NU, MWC, Ranting yang saya hormati, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abna'i wa Banati, Ayul Haflul Karim. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Manba'ul Ulum. Siapa namanya tadi namanya? Manba'ul Ulum. Manba'ul Ulum. Yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Nahdiyin Dumeling. Padahal saya sudah bodolan, bukan lagi ketua umum, sudah apa? Bodolan. Sudah bukan ketua umum, tapi wong Dumeling masih ngundang saya. Alhamdulillah. Ternyata kita ini kaya. Nahnul aghniya. Kita ini kaya. The rich. Kenapa? Kayanya di mana kayanya? Kekayaan kita orang NU ada 4. Pertama, ats-tsarawatul ijtimaiyah. Social capital. Kekayaan masyarakat. Kita ini luar biasa anggotanya. Masyarakat NU luar biasa banyaknya. Ormas lain nggak punya seperti NU. Pengajian setingkat ranting desa mawon segini banyaknya. Belum setingkat kecamatan, belum selevel cabang. Hala di Sidoarjo 1 juta lebih orang kumpul. Luar biasa kekayaan kita ini. Kekayaan sosial. Nah, kekayaan sosial ini harus dirawat. Harus diopeni. Tidak boleh dibiarkan. Apalagi surut. Tidak boleh bangkrut, gak boleh berkurang. Kalau berkurang, Kiai Tiryakun, Kiai Badruddin, dan kiai-kiai yang lain dosa itu. Kalau warga NU berkurang, berarti orang diopeni berarti. Harus dipelihara, dijaga, dirawat. Paham boten? Dirawatnya dengan apa? Dirawatnya dengan apa? Dengan fi khidmatihim. Al-ulama yanzurunal ummata bi'ainir rahmah. Ulama itu harus melihat umat dengan mata kasih sayang, penglihatan welas kasih. Ojo medeni. Kiai itu harus memandang umatnya, harus pandangan belas kasih, toleran, pemaaf, jembar dadane, murah senyum. Jangan sampai ada kiai Dumeling kalau masyarakat galak, kasar, sweeping, bawa pentung, takbir.
Onora. Onora. Betul enten, alhamdulillah. Dipelihara dengan akhlakul karimah. Dipelihara dengan akhlakul. Jadi kalau saya mau tak ajak ngomong ilmiah ngono, abot mboten yo. Tenan. Manusia ini pertama punya namanya ruh, spirit. Adanya tempatnya di hati. Itu isinya khawatir ilahiyah. Tempat menerima khawatir ilahi, bisikan dari Allah. Khawatir ilahiyah. Hidayah, iman, takwa, khosyah, roja, istighfar adanya di hati, di ruh ada di hati. Singkat maulah, ini kedalaman sama orang kuat nggak bakal. Manusia punya an-nafsun natiqah. Apa jadi bahasa Arab apa? An-nafsun natiqah. Jiwa yang cerdas mempunyai kecerdasan. Di mana adanya fit dimal, di otak. Jadi orang manusia wong demeli orang cerdas ya pada karo bebek. Atau memang bebek, Saudara. Pada karo ayam atau memang masih mending ayam, coro. Manusia punya kecerdasan otak. Bahasa Arab apa? An-nafsun natiqah. Tempatnya di fit dimag, di otak, kecerdasan berpikir. On. Tengah-tengah antarane ati karo otak, tengah-tengahnya ada namanya an-nafsul hayawaniyah. Apa? Jiwa yang bersifat binatang. Kabid. Bahasa berbisa apa ya? Ati. Bukan jantung, ati kibdah, liver, bahasa Inggrisnya liver. Di situ apa isinya? An-nafsul hayawaniyah. Paham mboten? Paham tuh orang sembuh, sementing kula ceramah lah. Mosok ngajinin swarga neraka terus ya Allah, sen biyen swarga neraka, mungkar nakir. Mungkar nakir iku dibohongi karo Abu Nawas kalah wis. Waktu arep mati pesen karo anake, nek aku mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol. Jangan yang baru ya. Cari kain kafan sing wis ambrol. Gue bungkus aku iki. Begitu mati anaknya repot cari kain kafan bekas sing wis ambrol. Dibungkus, letakkan kuburan, muka nakir datang mau nanya merobuka, kaget muka nakir. Loh, ini mayit lama ini. Ya wis lawas mau mati wis lawas balik maning. Ora sida nakoni ora sida. Wis lawas. Jadi Abu Nawas kalah karo Mungkar Nakir kalah karo Abu Nawasnya wong demeling gak sih kayak. Tengah-tengah antarane ar-ruhul ilahi, al-khawatir al-hiliyah karo an-nafsun natiqah ada namanya an-nafsul hayawaniyah. Isinya dua, pira isine? Dua. Ning ngendiane tempatnya fil kibdah, fil kabid, ning liver, ning ati. Nah, dua apa itu dua itu isinya? Satu nafsu ghadabiyah, dua nafsu syahwatiyah. Apa jenenge nomor satu apa? Nafsu ghadabiyah. Contoh, saya harus jadi bupati. Saya harus jadi kepala, saya harus jadi komandan, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi ketua, saya harus jadi imam, mau jadi makmum. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Paham betul? Di mana adanya? Adanya di mana? Di hati, liver. Bukan hati jantung loh ya. Liver. Kibdah. Wes. Lamun ana wong seperti itu ning dumeling, saya harus jadi kepala, moh jadi anak buah. Iku jenenge wong lagi muncul hawa nafsu ghadabiyah. Tapi dengarkan. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik,
Kalau saya jadi bupati Brebes, akan saya bangun Kabupaten Brebes. Tidak ada banjir. Sungai apa namanya? Pemali saya keruk. Sekolah gratis. Wong miskin saya bantu. Saya perjuangkan. Saya mboten itu. Saya mboten. Ana wong pengen jadi bupati, kalau saya menang seperti itu. Saya mboten. Maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, ganti jenenge. Namanya apa? Ganti. Namanya apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Cita-cita namanya. Jadi yang namanya cita-cita itu kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya baik. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Saya harus menang. Jangan sampai kalah. Tapi niatnya mencari ridho Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang himmahnya besar. Suatu ketika dirayu, dirayu itu apa? Dikandani lah. Dikandani oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, leren disik dakwahnya Muhammad. Berhenti dulu. Kamu itu terancam akan dibunuh kamu itu oleh Abu Jahal CS. Istirahat dulu lah, kau bisa aman. Mulai lagi kalau sudah aman. Sekarang kamu terancam, saya khawatir saya nih, kamu terbunuh. Lawan sampean piye lawan sampean? Lawan sampean dikandani ngoten piye? Leren langsung. Untung Kanjeng Nabi orang kaya sampean, untungnya itu loh. Apa jawabnya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah paman saya, pamanku, seandainya Abu Jahal meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Begitu enggak panjenengan? Enggak jawab ya. Begitu enggak panjenengan? Buatan. Buatan. Katanya umatnya katanya. Begitu enggak panjenengan? Lama Kanjeng Nabi modelnya panjenengan, rong dina Islam bubar. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad orang qaimun lillah, yang berdiri di atas jalan Allah, dzuhimamin, mempunyai hasrat yang besar. Saya harus menang, tidak mau kalah. Itu Nabi Muhammad tuh dalam memperjuangkan agama Islam. Ayo bunyi bareng yuk, ayo banyak yuk. Saya harus menang. Harus menang. Kurang rame. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Awas kalah. Sekarang Jawa Tengah wakil gubernur NU, Kiai malah Gus yang akan datang. Gubernur, jangan wakil. Paham, Bu? Amin ini bukan donga, bukan. Amin. Himma ini himma namanya. Sekarang wakil presiden, Kiai NU yang akan datang harus presiden. Gitu, Masya Allah. Namanya himmah namanya. Bupati-bupati NU, camat-camat NU, lurah-lurah, kepala desa NU, modin-modin. Ini dalam rangka, ayo lupa sudah, dalam rangka merawat apa ini? Sosial capital, ats-tsarawatil ijtima'iyyah, kekayaan sosial. Jadi kita ini anggotanya banyak, ya harus jadi pemimpin. Masa anggotanya banyak jadi anak buah? Paham betul? Nyong adu-adu, belum jadi lagi sakit jane. Vertigo, apa namanya? Pening muter. Kalau sudah dua kaki dingin, perut mual, pengen muntah tapi orang metu, mual, terus iki muter. Tapi sing ngundang pinteran, sing ngundang mereka
Kang Tiryakun. Kancane dewek, ya hari masih bisa melaku tayu lah, masih bisa mangkat tak. Nyatanya gue lagi sakit. Wingi terus kontrol maning entong ya 1 juta lebih lah kontrol maling. Jadi saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini sakit-sakit, jenengan harus paham apa yang saya sampaikan. Paham betul? Kekayaan sosial, kekayaan kapital sosial harus kita rawat dengan ayo kita semangat menang menguasai tantangan kehidupan ini. Paham betul? Yang kedua, saya semangat begini bukan hanya ketua NU, di luar sudah gak jadi ketua NU pun masih semangat seperti ini. Kalau saya jadi ketua semangat, bocora orang semangat ya palsu namanya itu. Yang kedua, nafsu syahwatiyah apa? Yang ada di kabid hati. Nafsu syahwatiyah apa? Saya harus kaya. Saya harus banyak duitnya, banyak uangnya, banyak mobil, banyak rumah, banyak pabrik, banyak kebun bawang. Banyak apa? Setuju? Setuju? Banyak duit berhasil gini. Syahwatnya itu artinya bukan hanya syahwat istri bukan. Ingin hidup matastahi anfusukum. Menyenangkan kamu, apa yang menyenangkan? Mangan enak, rumah bagus, mobil bagus, duit akeh, jadinya syahwat. Iya. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Kalau saya kaya, anak-anak yang miskin saya sekolahkan semuanya, saya pondokkan semuanya. Janda-janda yang melarat, tapi bukan janda. Janda-janda yang tua yang melarat kan saya sedekoi semua. Bukan yang cantik saja, bukan. Kalau saya kaya masjid tak bagus kabeh sedumeling. Masya Allah. Kiai-kiai umroh kabeh. Kalau saya kaya, saya mboten niku. Lah, sing niate kaya kue niate, maka nafsu syahwatiyah namanya ganti azimah. Apa? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar, hasrat besar, keinginan besar, problem-problem yang sulit bisa kita atasi dengan azimah. Paham boten? Ayo muni bareng, bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Awas nih masih melarat, awas. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu menghilangkan kebodohan hukumnya fardu bagi setiap orang Jadi mencari ilmu ben dadi wong pinter hukumnya wajib. Kalau gitu, kalau jadi orang bodoh gimana? Mencari ilmu dadi wong pinter hukumnya wajib. Berarti dadi wong bodoh berarti dosa. Ayo, wong bodoh, wong pintar, wajib. Cerdas, masya Allah, cerdas. Kalau senang lo mereka. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk orang-orang soleh. Batu bara, emas, belian, nikel, boksit, mening, tembaga, biji besi, uranium, titanium yang ada di Indonesia ini untuk orang-orang yang soleh. Nah, saya lihat 50 orang kaya di Indonesia gak ada nama Dulkifli, Dulkanan, Madrais, gak ono. Budi Hartono
uangnya 740 triliun. Antoni Salim uangnya 500 sekian triliun. Eka Cipta uangnya 400 sekian triliun. Saya lihat yang demeling, ora ono. Jakaria terserah enggak. Jakaria Solikin dah, Masya Allah. Nah, kalau Allah telah menetapkan bahwa yang kaya sebenarnya harus orang soleh, sekarang orang soleh nggak kaya berarti dosa. Jadi melarat itu, yang keras jawabnya, melarat itu Dosa. bodoh. Dosa. Dan nek bodoh lan melarat piye? Wis bodoh melarat piye ayo piye ayo. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman pernah sodakoh gandum pirang karung, pirang karung, yang jelas diangkut 700 onta. Kalau zaman saiki 700 cikar lah, pirang karungku. Jenengan pernah sodakoh 700 apa? Karena kaya, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya niku mireng. Tiang Baghdad, wong Irak wetan. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i ngulon, ziarah kubur ngulon Imam Syafi'i. Setelah ziarah kubur mereka, Imam Syafi'i melihat masyarakat kanan kiri kuburannya Imam Syafi'i di daerah Fustat, Kairo, miskin-miskin, melarat-melarat. Orang di rumah, nggak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i sampai saniki Pak, sampai sekarang tanahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi rumah rusun, ono tulisannya gede Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugi loman, jenengan wali dudu sugi boten, loman boten. Kentrip ini kali lah. Kayak najis. Sugi ora, loman ora. Terus apa urip? Ono wong loro, ada 2 orang, tetangga lah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang miskin rajin sholat tahajud, apalagi fardu apalagi. Yang miskin rajin sholat tahajud, yang kaya rajin sholat tahajud. Yang miskin puasa Senin Kemis, yang kaya puasa Senin Kemis. Yang miskin wirid-wirid istighotsah, pengajian, tahlilan, manakiban. Yang kaya juga tahlil, manakiban, yasinan. Yang kaya zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nazar. Yang miskin yang kaya haji, umrah, ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani Baghdad, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Imam Ibnu Arabi di Suriah, ziarah Imam Tijani Maroko. Yang miskin, jadi bagus nanti kaya kalau miskin. Ya, dia bagus kaya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar, Tarekat Syadziliyah, tarekat Maulana Habib Lutfi. Tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal. Jasnya, bahan jasnya Waldorf Mill, semeter 13 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Pulpennya Montblanc, 15 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 40 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Minyak wanginya Hugo Boss, Jo Malone, Bon 9, 5 juta sebotol. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda besar. Ya Allah, bosok kiai jenengan kalau kiai Dumeling misalkan, ya sandale lili. Minyak wanginya misik. Tasnya itu tasnya apalagi Gucci. Sebenarnya tas ada yang agak bagus walaupun murah agak bagus. Delsi Ecolak. Ini kurang juta nih. Kau tahu ora? Ini tasnya tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Brebes.
kendaraannya kereta dua, ditarik dua kuda, kalau sekarang Alphard atau BMW atau Mercy. Bosok kiai berbas paling Luxio, Grand Mark, ya Allah. Loro kabeh awak kula numpak iku. Itu apanya? Artinya ulama harus keren. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah kok keren penampilannya? Aku pakaianku mahal, iso ngomong. Pakaianku bagus, iso ngomong pakaiannya. Gimana ngomongnya? Ayuhan nas, libasi yaqul, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu pakaiannya ngomong kayak pun, pakaiannya agar pakaiannya anyak bagus, larang. Tapi karena kiai pakaiannya kumuh, kemproh, lusuh, itu ngomong pakaiannya ngomong ini, ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Enggi mboten. Paham alhamdulillah. Lan malih, wong sugi takbir khusyuk, usolli fardul maghrib, Allahu akbar. Wong melarat, proposal nanti menaik, masya Allah. Belum nak ruku, diutang durung bayar, tagihan wis teka tagihannya. Sujud, ya Allah, wajah ngirimi anak, wajah ngosi anak, wajah nyicil kendaraan. Ya Allah, melarat sebab itu, orang khusyuk salatnya. Paham boten? Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30, tahun 33, terus setiap tahun keliling sampai di Palembang. Sampai di Palembang, zaman semono lho. Tahun 33 sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, orang Semarang aslinya, NU lahir situ. Pandeglang Menes, Banten, Kiai Abdurrahman. Bogor, Kiai Ajengan Falak, Abdul Hamid namanya. Betawi, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon, Kiai Abbas. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Lombok. Bayangkan, tahun 30-an kayak apa? Ya peteng, ya kendaraan sulit, sampai ke Lombok Tengah. Di sana ada kiai namanya Kiai Faisal dan Kiai Hasun, NU pertama. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Dan jenengan potongannya ashabul proposal jangan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi ningali tiang, ningali ono wong bangun dari kuburan gede dhuwur. Wong lanang gede dhuwur. Setelah dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya mukanya. Awaknya gede dhuwur, mukanya bolong. Kanjeng Nabi tanya, "Man huwa ya Jibril?" Iku sapa iku? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenan. Orang guyon orang. Yang rajin minta-minta, bahasa kita ngoten, rajin minta. Jadi mulai sekarang alhamdulillah mulai bisa bangun kantor NU habis 830 juta, yang akan datang apapun bangunannya tidak boleh bikin proposal. Siap? Judu amin, siap? Amin. Lah, nafsu atau himmah azimah tadi adanya di kibda. Namanya an-nafsul insaniyah, an-nafsul hayawaniyah wal insaniyah. Sekarang bagian manusia yang an-nafsun natiqah, adanya di otak, kecerdasan. Kalau tak cerita kiai cerdas apa orang ikan aja? Mau cerita imam sing cerdas? Ya wis. Ada masih gelem ngerokok nata. Gelem ora ya? Abot. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324. Maca Quran, bola-bali maca Quran. Tidak ada ayat yang mengatakan innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten Qur'ane, wonten mboten? Ya mbok ora tau maca Quran. Macane kulhu falak
Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, la ilaha fis samawat, la ilaha illallah, Allahu la asad makhluqat, subhanallahil azim, Al-Fatihah berkat. Kalau panjenengan maca Quran, tenan, iki tenan serius. Tidak akan kita jumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten. Nah, Allah Sami'un Basir, mendengar melihat ada. Ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa ada. Bi kulli syai'in alim, berilmu ada. Apalagi Ghafurur Rahim, Hayyun Qayyum ada. Maha hidup, Maha tegak, Maha kuat, As-Samad. Maha Rahman Rahim, Maha kasih sayang ada. Wujud gak ono. Allah itu ada. Betul wonten ayat sing kaya ngono kuwi. Ya Allah. Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menetapkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa sifat Allah yang wajib nomor satu sifat ning Qur'ane gak ono. Coba, orang ini hebat sekali nih. Di Qur'annya gak ada, aku berani menetapkan nomor siji malah. Nomor siji sifat. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. NU tenan. Imam Asy'ari punya pendapat begini. Nih katanya yang tahu cerdas. Yang tahu orang cerdas ulama nih. Contohnya saja ini. Banyak imam cerdas juga banyak. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada adalah yang ada. Paham? Sesungguhnya kita ini tidak ada ini. Langit tidak ada, bumi tidak ada, laut tidak ada. Sesungguhnya loh ya. Tapi apa? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Paham boten? Alhamdulillah paham. Penjelasannya nih. Ada kata ganti, dhamir, pronoun. Ada 3. Aku, anak. Kamu, anta. Dia, huwa. Bahasa Arab. Silahkan dipakai. Aku Said, aku Hasan, aku Toto, aku Sukardi, aku Maryam, aku Zainab. Tapi mati kabeh bakal. Mati semua nanti. Tinggal anak, aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku Tuhan, bukan Said, bukan Hasan, bukan Toto, bukan Sukardi. Aku siapa? Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Toto, enggak ada sudah. Tinggal aku. Paham? Nah, mulai paham. Yang kedua anta. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Khalid, engkau Toto, engkau Maryam, engkau Dewi, engkau Dian. Mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Coba engkau. Tapi bukan engkau Hasan, engkau Khalid, bukan. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Engkau siapa? La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau enggak ada, tinggal engkau satu Allah. Paham boten? Begitu pula huwa dia. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, mati kabeh. Dia Fatimah, dia Maryam, dia Dewi, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la ilaha wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya
la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Jadi kesimpulannya, yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benar engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjamnya mau berapa tahun? Orang jawab ya Masya Allah. Jadi kan silakan menggunakan aku Said atau aku Abu Bakar, aku Khalid, silakan. Aku Maryam, aku Zainab, monggo. Maunya berapa tahun? 100 nguyungi sinang dipan. Jawa. Sing bener jawab. Terserah yang minjemin. Sapa uru mulih kokene dijaluk. Kula pinjem sepeda motor panjenengan seminggu dijukut asal mboten. Ya monggo sepeda motor panjenengan, aku nyilih kok. Lah panjenengan menggunakan kata aku, engkau, dia, pinjam. Maunya berapa tahun? Terserah yang minjemin. Cerdas mboten Mas Ari? Cerdas mboten Mas Ari? Itu nafsun natiqah fid dimag tempatnya. Manusia punya kecerdasan berpikir ada di mana? Ada di mana? Fid dimag, di mana? Otak. Kalau orang dumeling nggak bisa cerdas, berarti nggak punya otak. Sama dengan garis miring dalam kurung corok. Terutama bocah nom terutama. Betul nopo, kalau ngaji itu betul nopo, kalau wong dewek. Kalau dengan orang luar lah kita harus hati-hati ngomongnya. Dengan wong dewek masa hati-hati ngomongnya. Padahal kalau kancane dewek ta pimpinan nang anak buahnya lah. Betul nopo dalam rangka mensupport ngoten nggih. Enggak boleh marah, enggak boleh tersinggung. Pun. Tinggal masalah ar-ruhul ilahiyah. Ruh ilahi. Saya sudah terangkan, yang natiqah harus cerdas. Silakan belajar, ayo sampai tekan sarjana, terus tuntut ilmu. Yang nafsul hayawaniyah harus kaya dan ayo lupa sudah, harus menang dan kaya. Sekarang tinggal hati. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ayat ini Pak, ayat ini tidak tanya, ayat ini loh, tidak tanya berapa rakaat kamu tahajud. Enggak, bukan itu yang ditanyakan. Tahajud penting, bukan berarti enggak penting. Oh, jangan salah paham. Oh, sama salah paham. Ayat ini tidak bertanya tentang berapa rakaat kamu tahajud, berapa puluh kamu umroh, berapa kali kamu haji, berapa masjid kamu bangun, berapa fakir miskin kamu bantu, berapa hataman kamu baca Quran setiap hari atau setiap minggu. Itu penting, semuanya penting. Tapi ayat ini tidak tanya itu. Paham betul? Oh, jangan salah paham. Ayat ini tidak tanya itu. Yang ditanyakan oleh ayat ini, wahai orang yang beriman. Orang beriman nih, bukan orang kafir, bukan. Kapan kamu mempunyai hati yang khusyuk, ya Allah? Yang ditanyakan kapan hatimu khusyuk? Kok hati masih berangasan kayak gitu? Sholat tak sholat, masih merangkal kayak gitu hatinya. Ya untuk beli api-api lah sahabat untuk. Kapan kamu bisa taholli? Proses cleaning. Bersihkan hati kamu dari sifat kefasikan. Benci buatan tentang kefasikan. Benci buatan sifat kufur, fasik, hasud, dengki, takabur, egois, menang dewek. Apa maning? Adawah, mau takabur sombong mau. Adawah, kebencian, permusuhan, bagdo, kebencian. Aku paling hebat dewek. Jadi kefasikan, sifatnya atis yang blesak. Panjenengan ngoten mboten? Ora jawab ya Masya Allah.
Panjang atine ngoten mboten? Mboten? Angger iya, angger anak, ayo kita belajar ngilangaken. Namanya apa? Takholli. Apa namanya? Proses cleaning. Belajar, Pak. Pun mboten kula belajari, pun mboten. Jenenge yang belajar, ya alon-alon. Seminggu ambil 1 hari, Senin misalkan, Senin. Angger dina Senin, inyong atau aku ora muring-muring, pembantu salah orang tak uring-uringi, ning dalan sepeda motor sombong, aku ora muring-muring, ono tonggo cerewet-rewel, bawel, gak mangkel enggak, dino Senin, nek Selasa awas nek Selasa. Saged mboten? Orang jawab, saged mboten? Nek dina Senin aku gak sombong, gak hasud, gak dengki, tidak adawah, tidak bagdo, tidak orang ngerasani ngerti ya, ngerasani ya. Tidak ngolok-ngolok, tidak ngenyek, tidak menghina orang. Dina Senin, kok nek Selasa ayo mulai mana? Belajar. Ora iso sekaligus dadi ora iso. Nek dina Senin aku khusyuk, salatnya khusyuk. Betul-betul salat. Nek dina Selasa, Allahu Akbar nang mall, ada mall buka nyaran yang berbes. Nabi Allahu Akbar dina Selasa iki. Allah ada mall buka, mall apa jenenge? Baru buka di Brebes. Saged belajar kayak saged. Biasanya kalau tanggang larani tak parani tempelengin tak omongin. Senin. Selasa tak parani Selasa. Saged mboten. Biasanya medit. Ya orang jaluk sumbangan malah tak marah-marahi malah jaluk sumbangan terus. Saiki Senin tak we. Saged jenenge belajar. Engko mbuh pirang wulan Senin karo Kemis. Mbuh pirang wulan Senin Rebo Kemis. Pirang bulan maning mbuh pirang tahun Senin Selasa Rebo Kemis. Mbuh pirang tahun maning Senin Selasa Rebo Kemis Jumat. Mbuh pirang tahun maning Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu. Mbuh kapan-kapane Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Ahad atau Minggu, ora tahu muring, ora tahu misu-misu, ora tahu ngenyek uang, ora tahu takabur, ora tahu hasud, ora tahu adawah, ora tahu bagdo, ora tahu suudzon, ora tahu bikin fitnah. Saged insyaallah ya. Biasanya bohong insyaallah. Niku jenenge takholli. Paham boten? Nah, di ayat itu lagi nakok keiku. Yang ditanyakan oleh ayat itu bukan berapa masjid kamu bangun, itu penting. Berapa kali kamu umroh atau haji penting. Berapa kali kamu khatam maca Quran seminggu-minggune, penting maca Quran. Tapi ayat ini loh nggak tanya itu. Yang ditanyakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapan hatimu khusyuk ingat pada Allah dan hatimu bisa menjadi tempatnya kebenaran, panggonane kebenaran, jujur, sidik, amanah. Ya Allah, benar, orang tahu bohong. Wa ma nazala minal haq. Pak, sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib piro? Sekawan. Nomor 1, sidik, jujur. Ono sing ngomong sing wajib jujur Kanjeng Nabi, awake dhewe wong dumeling dudu nabi. Dadi ora wajib jujur. Masya Allah. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Quran ini. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu kepentingan, rusaklah bumi ini. Contoh, ya duduk Brebes contohnya wis. Duduk Brebes Bupati korupsi. Mending nek korupsi bupati tok, bupati tok korupsi. Ora. Nek bupati wis korupsi, sekdane korupsi. Nek sekda korupsi, kepala kantor dinas korupsi. Nek kepala dinas korupsi, camat korupsi. Camat korupsi, sekretaris camat korupsi. Lurah korupsi, sekretaris desa korupsi. Nggih mboten? Rusak dunia itu. Dia pimpinan pajak di pusat
korupsi duit pajak, sampai pegawai pajak tingkat bawah pun akan korupsi duit pajak. Malah kita ditariki pajak semuanya. Banyak betul kroso, ditariki pajak sama ini mangane warteg atau warung Padang, entong 200.000 mangane, ku nanti bere 200.000 sing pajak. Kula kemarin dari dokter habis 1 juta sekian, ana luwiane 10.000 sekian. Pajaknya itu. Jadi masuk restoran pajak, masuk Alfamart, masuk Indomaret pajak, bayar pajak, periksa dokter bayar pajak. Saya kumpul triliunan, bener kanggo bangun, bener dikorupsi, terima mboten? Kiai-kiai NU pernah munas di Kempek tahun 2012. Ketika petugas pajak Gayus Tambunan membawa lari uang 100 miliar. Maka keputusan munas NU di Kempek, warga NU tidak usah bayar pajak kalau pajak dikorupsi. Kalau untuk bangun silakan. Paham boten? Jadi kalau sidik hilang, rusak, hancur negara ini. Sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, duit negara hilang. Paham boten? Kalau sudah takholli, ini rada dhuwur ya, aduh ya Allah. Kalau sudah takholli, artinya mau kosong bersih, proses cleaning sudah selesai, maka tahalli, artinya dihiasin, proses dressing. Hati kita dipakai hias, dihiasin, disandangi. Apa isinya? Sabar, tawakal, ridho, syukur. Puncaknya ma'rifat. Wah, ado wis, ora nyandak wis. Kula mona ati wis bersih, wis ora hasud, ora sombong, ora egois, ora adawah, pemusuhan, ora bagdo kebencian. Kok arep mlebu bakale sabar, tawakal, zuhud, waro, ridho, syukur. Munggah maneh yang bakale mahabbah, al-uns wal mahabbah, al-ma'rifah wal haqiqah. Dhuwur maneh kita. Paham boten? Ku isine ati, Kesimpulannya yang namanya manusia bahasa Arabnya al-insan. Apa? Insan kalimat isim, kata benda dari kata kerja anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, maknanya harmonis. Harmonis apa itu? Harmonis tentang hubungan antara akal, lever, dan hati. Antara kecerdasan, perasaan, ego dan hawa nafsu tadi, dan iman dan takwa. Harmonis. Kudu luru duit, kudu luru pangkat, tapi tidak tabrakan karo ati. Kau tahu di sini? Monggo, bukan hanya monggo. Tadi saya bilang harus kaya, malah harus menang, harus kaya. Tapi hati harus dijaga. Jangan sampai melanggar suara hati. Suara apa namanya? Fuad. Fuad itu orang iso bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Fuad nggak bisa bohong. Diajak bohong ora gelem, ora iso. Saumomo. Kamu mencuri ya? Demi Allah ora. Dudu aku sing mencuri. Padahal jeratin aku, iya, inyong. Demi Allah, inyong sedikit juga aku semake aku sedikit semake kan capu lu. Ake. Bohong kamu ya, bohong ya? Enggak, saya jujur, bohong. Nah, begitu pernah gitu? Sering. Ya Allah, monggo hati kulit dandani, otak kita dicerdaskan. Perasaan kita, emosi kita difungsikan, ya kaya yang menang. Hati kita dibangun menjadi orang hati yang mukhbit, hati yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah. Itu namanya insan harmonis segalanya. Sehat fisiknya, matanya sehat, telinga sehat, badan sehat, ruhani pun sehat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.